Pemirsa, inilah saatnya Board of Commissioner akan menyisihkan 2 dari 8 challenger. Dan inilah Board of Commissioner. Baik, selamat malam Mas Helmi, Pak Sur, Bu Antarina. Dan inilah hasil laporan dari penjualan kami dengan modal awal yaitu 1 juta rupiah, dengan pembelian produk yaitu 529.000 yang kita alokasikan untuk pembelian produk, kemudian dengan biaya sewa stand yaitu 75.000, kita mendapatkan pendapatan penjualan dengan total 624.000. Dengan total kas 1.020.000, kita mendapatkan profit laba yaitu sebesar 20.000. Itu labanya 20.000, dihitung dari mana ya? Modal awal yang 1 juta itu dan total pendapatan total kas ini ada yang kita Begitu cara menghitung laba. Itu aja udah salah loh. Dari mana Anda bisa menghitung laba 20.000. 20.000, modal awal 1 juta, kemudian hasil penjual terima uang kas 1.020.000, terus Anda bilang bahwa 1.020.000 dikurang 1 juta itu adalah keuntungan. Jadi gini ya, saya selalu mengatakan, ingat dari pertemuan kita pertama bahwa Anda sebagai calon pebisnis jangan mimpi untuk sukses kalau Anda nggak ngerti akunting. Jangan mimpi. Ya, laba itu apa, penjualan itu apa, ya. Ini bayangin, Anda ngitungnya cash basis nih. Anda cuma membandingkan antara berapa uang yang Anda terima dan kemudian berapa uang yang kemudian Anda spend, berapa yang akhirnya. Ini kan cuma membandingkan antara cash awal dan cash akhir saja gitu. Dan itu belum tentu laba. Kalian setuju nggak kalau itu inventory itu bukan merupakan kerugian? Genius. Kalau menurut saya itu bisa menjadi kerugian atau keuntungan tergantung situasi ya. Kalau kita Nggak ada tergantung situasi. Iya. Nggak ada. Itu Saya ya, pengalaman juga. teori. Bukan Teori, pengalaman kita pribadi. teori. Oh gitu. Jadi inventory itu bisa menjadi suatu keuntungan atau kelebihan buat kita. Kalau kita bisa menghitung modalnya, kita bisa menyetok, itu bisa menguntungkan. Kalau kita pas jualnya. Tapi kalau enggak, itu bisa jadi suatu kerugian yang luar biasa. Seperti itu menurut saya. Nah, ini jawaban normatif ya. Yang lain kayaknya setuju ya bahwa Genius ini adalah ketua kelompok kalian. Ketuanya Ya. malah paling nggak dominan nih, gimana nih? Ya, jadi semua setuju kalau Genius ini ketua kelompok Bismillah ya. Informal leader. Iya. Karena dari awal saya lihat sampai proses ini ketuanya Genius ini. Menurut Anda layak nggak dalam presentasi sebuah tim ada seseorang yang selalu mengatasnamakan dirinya sendiri? Menurut saya bagaimana? Saya tidak mewakili tim yang lain loh. Sebenarnya bagi saya cukup kesal Pak dengan dia yang terlalu dominan seperti itu. Harusnya dia meng-share lalu kita rapatkan. Ini negatif nih. Net marginnya, net income-nya negatif. Saya mengatakan bahwa Anda ini gagal. Menurut Anda, ya satu persatu. Siapa yang paling harus disalahkan? Siapa yang paling lemah dalam tim? Genius? Menurut Anda siapa? Leader. Oke, Gede. Siapa yang paling lemah di antara Anda berempat? Leader ya. Ella? Saya sama seperti Leader. pemimpinnya. Kenapa? Karena leadernya tidak bisa memotivasi, tidak bisa memberi rasa percaya diri. Sebagai pemimpin tidak memotivasi yang lain. Iya. Setiap ide yang muncul dari kami itu seolah tanpa diolah langsung jadikan sebuah keputusan itu. Oke. Karena di sini sangat terlihat ada yang dominan dan ada yang biasa-biasa saja. Harusnya ini adalah tugas dari seorang leader. Oke, leader. Ketua. Anda disalahkan oleh 3 anggota Anda. Gimana? Itu mungkin sebagai evaluasi saya gitu. Tapi kalau mungkin lihat dari rekan-rekan saya tim grup kami gitu, saya rasa itu tidak sepenuhnya begitu. Siapa yang menurut Anda di antara anak buah Anda bertiga yang paling merusak kepemimpinan Anda? Genius.
saya ada berusaha memberikan yang terbaik. Dan kalau saya dicap dominan, itu apa namanya? Karena yang lain saya melihat terlalu kadang kurang kreatif dan inovatif dalam menanggapi market challenge ini. Apakah menurut Anda lebih pantas jadi leader daripada seorang Purbo? Ya. Menurut saya lagi bukan gimana ya Pak. Maksudnya kalau Genius ini emang terlalu dominan. Maksudnya dia tuh punya ide, Anda pun komplain. actionnya duluan, baru habis itu share. Dan terkadang kita tuh jadi bingung sebenarnya apa sih yang kita lakukan dulu. Tapi di satu sisi seharusnya hal-hal itu tuh bisa dikomodir dengan limit-limit dari ketua dulu. Ya, itu yang saya lihat. Tapi ketua Anda sendiri mengatakan enggak begitu, selalu di-share tadi di awal. Itu tidak akan terjadi kalau saya punya leader yang dia punya kekuatan untuk menekan atau mengatakan tidak Genius. Meskipun leadernya lemah, harusnya anggota timnya juga bisa menutupi, memberi masukan. Atau sebaliknya. Itu tidak saya lihat di tim Bismillah. Oke, kalau begitu nanti tetap di kita. hasilnya ditunggu. Nanti kita akan putuskan.